Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Melihat kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan untuk beribadah di gereja, maka hari ini kita akan melaksanakan ibadah PT di rumah kami masing-masing secara online. Untuk persembahannya, adik-adik bisa mengumpulkan di dalam amplop dan akan dibawa ke gereja saat ibadah di gereja sudah bisa dilaksanakan secara normal. Sebelum ibadah dimulai, kakak persilakan adik-adik semua untuk saat teduh sejenak. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai, kakak undang adik-adik semua untuk berdiri. Nyanyian pembuka terambil dari Gita Bakti 5, Bernyanyilah Biduan Muda-Mudi. Sebelum memasuki pelayanan firman, mari kita satunya dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu malam selama kita tidur, hingga kami dapat bangun di pagi hari ini dengan keadaan sehat. Sekarang kami hendak beribadah, dan kiranya ibadah ini dapat berjalan dengan baik dari awal pertengahan hingga akhir. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik dipersilakan untuk duduk. Memasuki pelayanan firman, selamat beribadah. Hai adik-adik, salam, apa kabar? Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, penuh senyum walaupun di rumah aja ya. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar dan membaca Alkitab dari Kitab Perjanjian Lama, yaitu Kitab Perjanjian Imamat pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Tapi sebelum kita membaca, kita akan meminta pertolongan Tuhan untuk membimbing kita supaya kita bisa memahami firman yang akan kita dengar. Adik-adik, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, di mana Tuhan memberikan hari yang begitu indah di dalam kehidupan kami. Nyata Tuhan bahwa kami boleh hadir pada hari Minggu ini untuk mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Dan sebelum kami membacanya Tuhan, mari diamkan semua suara-suara yang ada dalam hati dan pikiran kami, kecuali suara Tuhan. Bersabdalah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Imamat pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9, demikian bunyinya. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercelah. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan kepalanya ke atas korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian
haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguluti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah firman kita pada hari ini. Nah, adik-adik, dari bacaan kita hari ini kita mau belajar tentang aturan dalam memberi persembahan. Kitab ini berbicara tentang berbagai macam aturan yang berhubungan dengan kehidupan beribadah umat Israel, khususnya tentang korban persembahan. Umat Israel mengenal berbagai bentuk korban persembahan, antara lain korban sajian, korban pendamaian, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Adik-adik, kalau kita diperhatikan di ayat yang pertama, maka kita akan menemukan bahwa kitab ini diberikan Allah kepada Musa secara lisan. Dan pada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dijelaskan tentang 3 aturan memberi korban persembahan yang berlaku secara umum. Yang pertama adalah mengatur tentang korban persembahan apa yang harus mereka bawa kepada Tuhan. Misalnya berupa tanaman ataupun hewan. Yang kedua, mengatur bahwa persembahan yang berkenan di hati Tuhan adalah yang berasal dari ternak berupa lembu sapi atau kambing domba yang berkelamin jantan yang dipelihara oleh umat, bukan ternak liar atau sewaan. Dan yang ketiga, mengatur bahwa kualitas dari korban yang dipersembahkan haruslah kualitas terbaik. Tidak boleh yang sakit, kaki yang patah, ataupun mengalami berbagai bentuk kecacatan lainnya. Yang artinya bahwa Tuhan menginginkan korban persembahan yang terbaik dari manusia. Sedangkan ayat yang keempat dan sampai ayat yang ke-8 berisikan penjelasan berulang kali, yaitu orang yang mempersembahkan korban persembahan harus meletakkan tangannya di atas kepala korban persembahannya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pendamaian atas dirinya. Ayat yang ke-9 merupakan penutupan yang menekankan bahwa seluruh persembahan harus diolah sesuai dengan aturan masing-masing agar baunya menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang pemahaman teologi kita hari ini, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, semua orang, baik yang tua, yang muda, yang kaya, ataupun yang miskin, harus ikut serta dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Mengapa demikian? Sebagai orang yang sudah percaya, bentuk persembahan merupakan wujud nyata ungkapan syukur atas kebaikan Tuhan. Contoh, ketika kita naik kelas, kita mengucap syukur apa tidak? Apalagi kalau kita dapat ranking. Tentu, pasti sebagai anak-anak Tuhan, kita berterima kasih atas apa yang telah kita capai selama 1 tahun dalam pelajaran kita, dalam menempuh pendidikan kita. Dan yang kedua, ketika kita sakit dan diberi kesembuhan, apakah kita tidak mengucap syukur? Pasti kita akan mengucap syukur. Nah, dari kedua hal tersebut, ya, dari naik kelas, dari dapat peringkat, dapat ranking, ataupun dapat kesembuhan dari Tuhan, bangun pagi saja kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena selama semalam itu kita sudah dijaga oleh
Tuhan, dan pagi-pagi kita sudah bisa bangun, yang artinya bahwa kita bisa memulai kehidupan kita selanjutnya. Nah, adik-adik, jadi ungkapan syukur kita kepada Tuhan kita wujud nyatakan melalui bentuk persembahan. Dan yang kedua, semua orang harus memberikan persembahan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi, adik-adik, karena adik-adik masih sekolah dan belum bekerja, belum bisa menghasilkan pendapatan, belum menghasilkan uang sendiri, ketika orang tua kita memberi persembahan kepada kita, berapapun nilainya itu haruslah kita terima. Dan seluruhnya kita harus persembahkan kepada Tuhan. Jadi kalau dikasih uang 10.000, janganlah kita mempunyai pemikiran begini, wah 10.000 nih, saya mau separuhnya buat belanja dulu, jajan dulu, sisanya 5.000 buat Tuhan. No. Jangan sekali-sekali seperti itu. Jadi berapapun nilai yang dikasih oleh orang tua haruslah sepenuhnya dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau kita melakukan hal seperti itu berarti sama saja kita mencuri atau mengambil uang untuk Tuhan. Jangan juga kita memaksakan kehendak adik-adik minta yang lebih, padahal kita tahu kondisi keuangan orang tua kita. Jadi pada intinya, berilah persembahan kepada Tuhan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, tidak memaksakan diri ataupun memiskinkan diri. Dan ketika kita memberi persembahan harus dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang rela, yang benar-benar dari hati yang tulus. Tidak ada paksaan ketika kita memberi persembahan kepada Tuhan. Bentuk nilai persembahan kita kepada Tuhan tidak dilihat daripada besar atau kecilnya, tetapi yaitu tadi dilihat dari keikhlasan kita, ketulusan hati kita memberi persembahan kepada Tuhan. Ketika kita memberi persembahan kita dengan hati yang ikhlas, tentu persembahan itu akan diterima dengan senang hati oleh Tuhan. Dan yang ketiga, korban persembahan yang diberikan haruslah berasal dari hasil usaha sendiri, bukan dari mencuri milik orang lain. Yang paling utama adalah persembahan yang diberikan tidak boleh yang bercela, yaitu sakit atau mengalami berbagai bentuk kecacatan. Tuhan menghendaki agar manusia memberi persembahan dengan kualitas terbaik. Dari pembelajaran kita hari ini, adik-adik, kita mau diajar begini. Kita sekarang hidup di masa yang berbeda dengan kehidupan umat Israel di masa yang lalu. Kalau dulu mereka memberi persembahan dalam bentuk hewan atau tanaman, pekerjaan mereka juga berbeda dengan sekarang. Kalau dulu orang kaya bisa dilihat dari banyak ternak yang mereka miliki, banyaknya hasil panen yang mereka miliki. Berbeda dengan kita di zaman kehidupan sekarang. Jadi pekerjaan juga berbeda. Ada yang menjadi pegawai negeri sipil, ada yang menjadi pegawai swasta, ataupun punya usaha sendiri. Sehingga bentuk persembahannya juga berbeda-beda. Nah, yang mau kita bahas hari ini adalah kualitas dari persembahan yang kita beri kepada Tuhan, yaitu kualitas terbaik. Tidak boleh yang sakit, kaki yang patah, ataupun yang mengalami berbagai bentuk kecacatan lainnya. Adakah di antara adik-adik masih memberikan persembahan berupa hewan atau tanaman? Kalau di kota mungkin sudah tidak, tapi kalau di desa masih iya. Contohnya kalau orang di desa habis panen, mereka akan membawa hasil panennya berupa padi, singkong, pisang, jagung, ayam, dan lain sebagainya. Dan bahkan mereka bisa makan bersama setelah habis ibadah. Nah, hasil panen ini akan dilelang dan itu akan menghasilkan uang yang nantinya akan masuk ke dalam kas gereja. Bagaimana dengan zaman sekarang? Zamannya adik-adik.
tentu berbeda. Ini tantangan buat kita yang akan memberi persembahan. Sudahkah kita memberi persembahan yang terbaik sesuai dengan aturan persembahan yang tidak cacat dan lain sebagainya? Bagaimana caranya adik-adik memberi uang persembahan? Lecetkah? Kotorkah? Sobekkah? Kusutkah? Atau diremas-remas? Jadi bulatan yang kecil, diremas-remas. Apakah seperti ini yang harus kita persembahkan kepada Tuhan? Kan tadi Tuhan sudah bilang, persembahkanlah yang terbaik, yang tidak cacat. Menurut adik-adik ini bagus apa tidak kalau kita mempersembahkan uang seperti ini? Tentu tidak, ya. Jadi mulai dari sekarang mari kita belajar menghargai, memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Jangan juga ketika kita memberi persembahan, kita memberi persembahan seperti ini. Ini namanya pamer ataupun juga sombong, biarpun uang 2.000. Iya kan? Nah, adik-adik, mungkin alangkah baiknya ketika kita memberi persembahan, kita lakukan seperti ini. 2 kali saja. Jadi ini lebih bagus. Ya, mari kita belajar dari sekarang untuk memberi persembahan dengan kualitas yang terbaik. Atau juga adik-adik, ketika kita mendapatkan uang yang kotor, uang yang kusut, uang yang jelek, kenapa kita tidak memperbaikinya terlebih dahulu sebelum kita persembahkan kepada Tuhan? Contohnya mungkin kalau yang kusut kita bisa setrika, kalau yang kotor kita bisa cuci dulu, agar nantinya ketika kita memberi persembahan benar-benar kita memberi dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang rela, sehingga dapat menyenangkan hati Tuhan. Ya, adik-adik. Nah, ini adalah tantangan yang terbesar karena masih banyak di antara kita ternyata secara tidak sengaja juga kita kadang-kadang memberi persembahan asal saja gitu memberi persembahan. Mulai dari sekarang mari kita ubah cara memberi persembahan kita kepada Tuhan. Nah, di masa sekarang apalagi di masa pandemi ini, yaitu tentang virus corona, adik-adik mungkin juga lebih baik kalau kita mempunyai kesempatan, kalau kita sudah mempersiapkan diri bahwa lebih baiknya lagi kalau kita taruh di dalam amplop. Nah, tapi jangan juga ketika kita taruh di dalam amplop kita lecet, bulat-bulat kayak gitu. Itu juga percuma. Tetapi mari kita rapikan yang benar-benar. Dan kita bawa, kita persembahkan dengan rapi. Itu akan menjadi lebih baik dan lebih berarti. Jadi mulai dari sekarang ketika kita mulai membersihkan persembahan, mari berilah persembahan dengan baik dan benar. Dan pada akhirnya adik-adik, apapun bentuk dan berapapun nilainya, besar atau kecil, persembahan yang kita berikan kepada Tuhan asalkan ikhlas, hati yang tulus, tanpa paksain, penuh sukacita, pasti Tuhan akan senang akan persembahan yang adik-adik beri. Amin adik-adik. Amin. Adik-adik kakak undang untuk berdiri. Nyanyian penutup terambil dari GB 115, Utuslah Kami.
Kita masuk dalam doa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kalau kami boleh mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Dan biarlah firman yang kami dengar Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh kami berlakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya tentang cara memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa untuk hari-hari yang akan kami lalui. Biarlah penyertaan Tuhan hari dalam setiap kehidupan kami Tuhan, khususnya di masa pandemi ini di mana ada virus corona. Mari Tuhan jaga dan pelihara kami dengan baik. Beri kami kesehatan Tuhan yang luar biasa sehingga kami bisa melalui hari lepas hari dengan baik pula. Dan Tuhan, kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan dan Selamat kami yang hidup. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Saat teduh. Selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita.